Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil KB yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron saja. Di mana alat kontrasepsi tersebut dapat terdiri dari 21 atau 35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berkelanjutan. Dalam satu siklus tersebut, ada pil yang mengandung hormon atau bisa juga disebut dengan pil aktif, dan pil yang tidak mengandung hormon atau juga bisa disebut dengan pil inaktif. Oleh karena itu, penting untuk minum pil KB ini sesuai dengan anjuran. Khusus untuk pil KB yang mengandung progesteron, seluruh pil di dalam satu siklus seluruhnya merupakan pil yang aktif. Adapun pil kombinasi hormon dan estrogen progesteron itu mencegah terjadinya kehamilan dengan cara menghambat indung telur atau ovarium, melepaskan sel telur, serta mempertebal lapisan lendir di dalam leher rahim. Terus kinerja lainnya dari pil KB tersebut, penebalan lendir di dalam leher rahim akan mencegah sperma untuk membuahi sel telur sehingga kehamilan pun dapat dicegah. Sedangkan pil yang mengandung progesteron selain menebalkan lendir leher rahim juga akan menipiskan dinding dalam rahim. Jika lapisan dinding rahim tipis, sel telur yang dibuahi oleh sperma pun akan sulit untuk menempel dan tertanam di dalam lapisan tersebut, sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Efektivitas dari penggunaan pil KB sendiri yaitu sangat cukup efektif dengan tingkat keberhasilan 95%, di mana metode kontrasepsi dengan pil KB yaitu merupakan metode kontrasepsi yang reversibel. Artinya jika pasangan inginkan hamil, maka istri hanya cukup menghentikan konsumsi pil KB sendiri, lalu istri tersebut pun dapatlah hamil. Namun pil KB memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu efektivitasnya membutuhkan kepatuhan untuk rutin mengkonsumsi pil KB sesuai dengan petunjuk. Jenis-jenis pil KB sendiri itu terdapat 2 jenis. Ada pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron, serta pil KB yang hanya mengandung progesteron saja. Untuk pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama pil KB monofasik, di mana hanya mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang konstan untuk setiap pil aktifnya dalam satu siklus penggunaan pil KB. Lalu yang kedua ada pil KB bifasik atau pil KB yang mengandung kadar hormon estrogen dan hormon progesteron, namun terdapat perubahan isi hormon pada setengah siklus di pil aktifnya. Yang ketiga yaitu ada pil KB trifasik. Pil KB trifasik sendiri itu tetap mengandung hormon estrogen dan progesteron, namun mengalami peningkatan di dalam pil KB yang dikonsumsi pada sepertiga periode kedua dan sepertiga periode ketiga penggunaan pil KB tersebut. Terus kelompok yang keempat ada pil KB tetrafasik, yaitu pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, di mana dengan 4 fase perubahan isi hormon pada pil aktifnya. Adapun jenis-jenis pil KB campuran seperti etinilestradiol ditambah levonorgestrel, yaitu pada KB andalan Mileva, Cycloginon, pil KB satu kombinasi, Plagnat, Sinagion, pil Cap, Planotab, Microdiol 30 KB, Novadiol, dan 28 etinilestradiol, dan lain-lain, serta Selicor, Neina, dan Eva. Untuk pil KB campuran estrogen dan progesteron golongan trifasik yaitu campuran dari etinilestradiol dan levonorgestrel. Contohnya yaitu trinolodiol 28. Pil KB campuran estrogen dan progesteron yang tetrafasik yaitu campuran dari dianoges dan estradiol valerate.
Adapun campuran estrogen dan progesteron terdapat juga dalam pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron saja, seperti levonorgestrel dan desogestrel. Seseorang yang tidak dapat menggunakan pil KB yaitu wanita yang hamil atau kemungkinan adanya kehamilan, lalu ibu yang menyusui yang tidak menginginkan pil KB sebagai alat kontrasepsi, dan tidak semua wanita itu dapat menggunakan pil KB sebagai alat kontrasepsi. Ada beberapa wanita yang tidak boleh diizinkan untuk mengkonsumsi pil KB, seperti wanita yang punya penyakit derita jantung, pembuluh darah, hipertensi, diabetes, serta kanker payudara, rahim, dan kanker hati. Untuk siklus menstruasinya, lalu obat-obatan yang dikonsumsi, wanita yang mengobat konsumsi, terus pil KB juga tidak dapat melindungi dari IMS, sehingga jika melakukan hubungan seksual maka gunakanlah kontrasepsi kondom. Lalu wanita yang usianya di atas 35 tahun dan memiliki kebiasaan merokok lebih, itu merupakan wanita yang beresiko penyakit jantung bila menggunakan pil KB sebagai alat kontrasepsi. Untuk kinerja dari pil KB sendiri, cara pemakaiannya hanya diminum, dan jika lupa meminum pil KB, segera minum pil KB ketika teringat, dan jika lupa meminum 2 dosis pil KB, dapat menggandakan dosis pil KB yang terlupa, kemudian meminum pil KB tersebut sesuai dengan jadwal reguler yang biasa dijadwalkan. Lalu untuk berjaga-jaga ketika lupa meminum pil KB, maka dianjurkan wanita tersebut atau seseorang tersebut untuk menggunakan kontrasepsi kondom saat berhubungan seksual selama 9 hari setelah 9 hari. Jika lupa lagi 3 kali berturut-turut, maka dianjurkan untuk konsul ke dokter. Lalu ada beberapa obat-obatan yang mempengaruhi kinerja dari pil KB tersebut. Contohnya seperti obat anti kejang, terus obat HIV/AIDS, terus rifampicin. Efek samping dari pil KB sendiri, beberapa efek sampingnya yaitu dapat membuat mual, lalu pengerasan payudara, terjadinya pendarahan di antara 2 siklus menstruasi, terus turunnya gairah seksual, perubahan mood dan emosi, peningkatan berat badan karena itu pil KB sering dianggap sebagai kontrasepsi yang bikin gemuk. Lalu bisa jadi efek sampingnya ada asam lambung naik, dan pil KB juga dapat menimbulkan efek sampingnya lebih serius meskipun sangat jarang terjadi. Lebih serius biasanya muncul jika pengguna pil KB memiliki faktor resiko lain, misalnya merokok. Jika muncul efek samping tersebut, maka hubungilah dokter atau tenaga kesehatan atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Lalu efek samping lain ada gangguan penglihatan, pembengkakan, dan nyeri pada tungkai. Terus terbentuknya gumpalan darah, sakit kepala hebat, nyeri perut hebat, nyeri dada, serangan jantung, dan serangan jantung. Demikianlah video kontrasepsi pil